Selamat sore kakak-kakak peserta untuk sharing session pada sore ini. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung di acara sharing session kedua. Ini sebenarnya rangkaian kedua ya dari sharing tentang scholarship. Semoga berikut-berikutnya juga ada seri-seri yang lain. Oke, langsung saja pada sore hari ini sudah hadir di antara kita narasumber-narasumber yang akan sharing ya pengalamannya dan juga moderator kita yang akan memandu berjalannya acara pada sore hari ini. Mungkin langsung saja saya persilakan kepada Kak Deni ya selaku moderator untuk bisa langsung melanjutkan berjalannya acara. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Dek Sabita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak, Ibu, teman-teman, Abang, dan teman-teman semuanya, kakak-kakak yang saya cintai dan saya hormati. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pada hari ini kita dapat berkumpul ya pada acara scholarship sharing yang diadakan oleh Iluni FKM UI ya. Eh, dan oh ya, mungkin saya izin berkenalan diri dulu. Nama saya Denny Saprono Farurozi ya. Saya alumni FKM UI angkatan 2013. Dan alhamdulillah saya juga penerima beasiswa, tapi bukan beasiswa di Aussie ya, tapi dari Thailand ya, Mahidol University. Dan saya sekarang bekerja sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta di Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Ya. Jadi hari ini kita ada beberapa acara ya untuk. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu. eh, ada pembicara hari ini ya, yaitu Kak Nur Atika. Ya, beliau adalah penerima Australia Awards Scholarship ya. Kemudian Kak Asti Anissa Utami, ya, kakaknya ini adalah penerima LPDP juga di University of Sydney. Kemudian Kak Eri Setiawan, ya, ya beliau ada penerima beasiswa RTP ya dari Charles Darwin University untuk doctoral degree juga. Dan terakhir ada Kak Haris ya. Nah, ini yang satu-satunya Kak Haris ini menerima beasiswa Manaki dari New Zealand. Ini menarik ya Kak Haris, nanti mungkin bisa diceritakan kepada kita karena tahun ini Manaki Scholarship ini tidak untuk untuk kesehatan ya. Mungkin bisa ceritakan bagaimana pengalamannya Kakak bisa mendapatkan eh, oh oh iya, mohon maaf Kak Sabita. Oke. Ya, oke sebelumnya oke, setelah ini kita akan mendengar sambutan dari Kak Siva ya sebagai ya Kak Siva, tempat waktu dipersilakan. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Denny. Mohon maaf, tadi agak telat joinnya. Baik, lumayan banyak ya untuk hari ini yang join. Uh, Pertama mungkin terima kasih untuk kakak-kakak narasumber ya yang meluangkan waktunya di hari libur. Ya beberapa orang yang di hari libur untuk Kak Tika, Kak Asti, Kak Eri dan juga Kak Haris. Semoga nanti pengalaman-pengalamannya bisa di-sharing nih buat ke teman-teman, apalagi untuk apa Kak Eri dan juga Kak Haris ini beasiswanya terhitung jarang gitu ya didengar gitu ya, dan juga untuk Kak Tika bisa sharing juga tips and triknya karena AAS juga lumayan sulit juga gitu ya untuk tembus beasiswanya. Mungkin langsung dilanjut aja untuk Kak Denny dan semoga nanti setelahnya juga kakak-kakak narasumber ini bersedia gitu untuk misalkan ada yang ingin langsung personal gitu untuk sharing-sharingnya juga untuk atau mungkin di mentor gitu ya Kak untuk next ya. Gitu aja sih Kak Denny, silakan. Baik, terima kasih atas sambutannya Kak Siva. Eh, oke, selanjutnya, oke, untuk susunan acara hari ini, pertama ada sambutan dari Kak
Ya, sambutan dari Kak Siva sudah selesai. Kemudian ada sesi dokumentasi ya. Mohon para peserta yang bisa join, yang sudah join bisa membuka kameranya untuk sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oh ya, untuk absensi bisa diisi ya. Absen sudah Kak, sudah ada Kak Sabita? Untuk absensi bagi peserta yang sudah mengisi link registrasi sudah terhitung sebagai absensi ya. Oh oke, ya baik baik baik. Oke, mungkin bisa dimulai dokumentasinya. Oke, baik. Terima kasih Kak Deni. Saya izin pandu kakak-kakak untuk dokumentasinya. Mungkin bisa di open kamera bagi yang tidak berhalangan ya. Oke, baik. Di sini ada dua slide. Untuk slide pertama terlebih dahulu, saya izin untuk dokumentasi. Satu, dua, tiga. Oke, kemudian selanjutnya slide kedua, satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih Kak Deni. Bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Kak Sabita. Untuk selanjutnya kita langsung ke inti acaranya ya, yaitu pemaparan dari masing-masing narasumber ya. Oke, yang pertama ada Kak Nur Atika ya dari ya, slide-nya sudah siap untuk Kak Nur Atika. Mohon izin. Oke, selamat sore. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, sudah dengar Kak Oke, Nur baik, Atika. Eh, eh, baik. eh, Sebenarnya saya sudah ada slide ya dari sesi sharing-sharing sebelumnya. Mungkin saya pakai slide itu untuk sharing hari ini. Send request. Bisa dicoba lagi, Kak. Oke, sebentar. Baik, apakah sudah terlihat slide-nya? sudah Kak Nur Atika. Ya, Waktu baik. dan Terima tempat kasih. silakan. Baik, terima kasih Mas Denny ya. Eh baik Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak semua, perkenalkan sebelumnya saya Nur Atika, biasa dipanggil Atika. Eh saya lulusan FKM UI tahun 2014, tahun masuknya 2010, di mana di sini saya satu angkatan sama Mas Eri ini ya. Jadi kami satu angkatan masuk dan juga beberapa kali kami apa namanya ada proyek bareng gitu ya. Dan ini alhamdulillah ketemu di sini ya Eri ya. Dan ini juga beberapa wajahnya familiar sekali termasuk Kak Syifa ini kak kelas saya dulu ya. Senang sekali bisa bertemu di event ini seperti itu. Kemudian setelah lulus S1 saya mendaftar beasiswa Australia Awards untuk program master saya, di mana beasiswa Australia Awards ini adalah beasiswa pertama yang saya daftar untuk program master dan alhamdulillah langsung one shot keterima gitu ya. Jadi saya nggak punya pengalaman di beasiswa lainnya, hanya beasiswa AAS ini saja seperti itu. Dan mudah-mudahan
sesi sharing hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, beberapa tips dan trik yang mungkin bisa di ATM gitu ya, amati, tiru, dan modifikasi. Oh ya, untuk saat ini aktivitas saya adalah saya sebagai pengajar atau dosen di Universitas Airlangga, Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Ya, untuk beasiswa AAS ini sebenarnya sudah cukup lama ya, termasuk terpanjang, beasiswa terpanjang yang diberikan oleh pihak luar negeri kepada Indonesia, di mana nggak cuma Indonesia saja, tapi juga negara-negara berkembang lainnya. Nah, untuk Indonesia sendiri itu sejarahnya sangat panjang gitu ya. Sebelum namanya AAS, sempat namanya itu Colombo Plan, kemudian ada juga berubah ke ADS ya, Australian Development Scholarship, kemudian yang terakhir bernama Australia Award Scholarship. Nah, karena ini saya rasa waktunya sangat terbatas ya, jadi saya highlight beberapa poin penting saja karena saya yakin pembicara lainnya juga tidak kalah menariknya gitu ya informasi yang akan disampaikan. Jadi ini ada beberapa poin penting yang saya rasa perlu saya sharing di sini gitu. Jadi kalau beasiswa AAS itu sebenarnya banyak macamnya teman-teman, termasuk kita sebut yang pertama adalah long term awards. Long term awards ini adalah beasiswa-beasiswa yang diberikan untuk jangka waktu yang cukup panjang, yakni salah satunya adalah untuk master degree dan juga untuk doctoral degree. Nah, selain yang long term awards, beasiswa AAS ini juga diperuntukkan untuk short term awards. Jadi short term awards ini biasanya berupa short course ya, beragam, bisa dari 2 minggu sampai ada juga yang sebulan biasanya gitu ya. Nah, ini selalu mereka update di website mereka. Silakan teman-teman nanti bisa googling website resminya AAS maupun di sosial media mereka, termasuk Instagram, LinkedIn, dan lain-lain. Mereka sangat update terkait dengan informasi-informasi beasiswa, termasuk yang short term awards ini ya. Jadi yang short term awards ini biasanya mereka berdasarkan topik-topik prioritas mereka gitu. Termasuk salah satunya ada beberapa kali itu terkait health juga gitu ya. Jadi silakan mungkin dipantengin gitu ya, ada informasi terbaru apa. Kemudian mereka punya prioritas bidang studi gitu. Nah, salah satunya adalah tentu health atau kesehatan ya, karena saya yakin yang hadir hari ini mungkin kebanyakan kesehatan gitu ya. Nah, ini apa namanya, informasi yang menyenangkan mungkin buat teman-teman bahwa kesehatan itu selalu menjadi bidang prioritas dari AAS gitu. Yang tidak prioritas itu contohnya apa? Contohnya misalkan kalau tidak salah sejarah itu tidak masuk gitu ya. Tapi mungkin antara satu periode dengan periode lainnya bisa berbeda-beda. Nah, kemudian, nah ini nggak kalah pentingnya juga gitu ya. AAS itu se segeneres apa sih gitu ya, memberikan beasiswa kepada kita penerimanya gitu. Nah, kalau AAS itu sendiri kurang lebih sama gitu ya dengan yang diberikan LPDP maupun beasiswa-beasiswa besar lainnya. Dia adalah beasiswa yang fully funded. Ketika saya mengatakan fully funded, artinya tidak hanya tuition fee saja yang ditanggung, tetapi juga mulai dari teman-teman datang pertama kali ke Australia, itu dikasih semacam settlement allowance ya. Settlement allowance itu artinya biaya untuk kalian menetap pertama itu kan pasti butuh beli barang furnitur ini, furnitur itu gitu ya. Nah, itu jumlahnya waktu itu nyampe 50 jutaan gitu ya. Jadi di awal tuh kita dikasih settlement allowance sebesar itu. Kemudian per bulannya kita juga dapat stipend. Nah, kalau AAS itu stipendnya per 2 minggu sekali dibayar. Dan alhamdulillahnya nggak pernah telat gitu ya. Jadi 2 minggu sekali kita selalu dapat gitu. Dimana besarannya mungkin antara ketika tahun saya sekolah dengan tahun sekarang udah berbeda gitu ya. Tahun saya sekolah itu eh, sekitar berapa ya? Lupa. Rupiahnya saya yang ingat gitu, tapi dolarnya saya lupa. Rupiahnya itu kalau dijumlahkan per bulannya jadi sekitar 23 juta gitu ya. 23 juta rupiah untuk biaya hidup sehari-hari termasuk sewa tempat tinggal, makan, dan lain-lain seperti itu. Kemudian nanti ketika teman-teman sudah diterima sebagai penerima beasiswa, teman-teman akan diikutkan pre-departure training, di mana untuk pre-departure training ini teman-teman akan dipersiapkan terkait dengan
budaya gitu ya, budaya di Australia seperti apa. Kemudian tentu juga ada pengayaan bahasa Inggris di sini. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, misalkan merasa belum pede terhadap bahasa Inggrisnya gitu ya. Selama teman-teman sudah diterima beasiswa ini, teman-teman akan dibantu oleh AAS untuk mencapai skor IELTS yang dibutuhkan gitu. Contoh, misalkan saya dulu itu IELTS-nya awalnya masih 6 teman-teman. Dan AAS waktu itu mintanya hanya 5,5 gitu. Jadi AAS ini memang persyaratan IELTS TOEFL-nya itu nggak terlalu tinggi gitu ya dibandingkan dengan beasiswa besar lainnya. Waktu itu hanya minta 5,5, IELTS saya awalnya 6. Nah, karena university saya pengennya UNIMED gitu ya, University of Melbourne mintanya 6,5, jadi kan masih kurang 0,5. Nah, akhirnya saya ikut pre-departure training atau pembekalan ini selama 6 bulan gitu ya. Dan selama 6 bulan itu saya digodok gimana caranya IELTS saya improve atau meningkat gitu. Dan akhirnya dari awalnya 6, IELTS saya menjadi 7,5 gitu ya. Karena memang tiap hari ya belajar itu doang gitu ya, belajar IELTS terus. Dan selama pre-departure training juga ada apa namanya, ada stipend juga gitu ya, dikasih oleh AAS, kita diberi uang saku juga per bulannya. Kemudian baiknya lagi, beasiswa ini juga ngurus segala aplikasi yang teman-teman butuhkan, termasuk daftar sekolah gitu. Jadi nggak harus kita diterima sekolahnya dulu, nggak harus kalau AS. AS akan membantu kita untuk mendaftarkan pilihan sekolah kita. Kemudian juga visa pun saya tinggal berangkat waktu itu ya. Jadi semuanya diurus oleh AAS, visa, daftar sekolah, keberangkatan dan kepulangan. Jadi termasuk tiket pesawat ya. Tiket pesawat ke sana pun saya juga dipesenin oleh pihak AAS. Kemudian selama di sana pun nanti ada semacam introductory academic program. Jadi sebelum teman-teman benar-benar kuliah, ada lagi tuh semacam sesi pengenalan gitu. Dan reunion airfare. Reunion airfare ini diperuntukkan untuk kita yang tidak membawa keluarga. Kemudian selama 1 tahun nanti kita boleh pulang ke rumah ke asal negara kita. Nah, di situ ditanggung oleh AAS kepulangan kita gitu ya. Kemudian juga apa namanya, bantuan-bantuan lainnya seperti misalkan kalau seandainya kita mau ikut conference dan lain-lain gitu ya. Nah, itu memungkinkan gitu ya. Seperti itu. Itu secara garis besar apa yang benefit yang bisa kita dapat. Kemudian di sini juga penting untuk teman-teman pahami bahwa beasiswa AAS ini punya targeted gitu ya. Targeted itu apa? Targeted itu biasanya mereka yang persons with disability gitu ya. Nah, ini biasanya diprioritaskan. Kemudian perempuan dari disadvantaged background, kemudian people from equity target province. Jadi kalau teman-teman berasal dari provinsi yang saya list ini gitu ya, itu termasuk daerah targeted mereka gitu ya. Sehingga ini menjadi poin plus teman-teman untuk mendaftar beasiswa AAS. Kemudian juga yang termasuk targeted di sini government agency ya. Jadi kalau teman-teman bekerja sebagai PNS, kecuali BUMN ya, di sini di dikecualikan. Nah, itu juga termasuk yang area targeted. Lalu pertanyaannya, kalau saya tidak termasuk semuanya keduanya, gimana Kak gitu ya? Misalkan fresh graduate gitu. Nah, ini teman-teman bisa mendaftar sebagai non targeted. Kalau saya pribadi dulu juga masuknya non targeted gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin saya stop di sini dulu ya. Nanti bisa apa namanya diskusi biar ada waktu buat teman-teman pembicara lain untuk juga apa sharing seperti itu. Oke Kak, terima kasih Masya Allah pengalaman yang luar biasa. Kakak kenapa milih kampus mana ya Kak? Maaf, Melbourne ya Kak ya? University of Melbourne, ya, Melbourne Iya, kenapa? University. Kenapa milih Melbourne Kak? Kalau boleh tahu mungkin teman-teman di sini biar Oke, ada paham. dua alasan ya. Ya, ada dua Eh, alasan Kak Denny. Yang pertama alasan akademis. Alasan akademis itu saya lihat dari segi course-nya atau mata kuliahnya itu sangat sesuai dengan apa yang saya ingin pelajari. Yang kebetulan yang oh, ingin saya pelajari itu terkait economic evaluation dan di sana itu ada economic evaluation 1 sampai ke 2 gitu. Kemudian head economic 1, head economic 2 seperti itu. Saya juga pelajari beberapa pengajarnya gitu ya, profil pengajarnya kok kayaknya sesuai nih dengan yang
profil yang saya mau. Nah, itu alasan akademisnya. Alasan non akademisnya karena di Melbourne itu multicultural ya. Jadi Melbourne beberapa kali decide sebagai most livable city in the world gitu. Jadi saya rasa, wah saya juga pengen menikmati lingkungan yang bagus gitu ya. Jadi ya udah itu Oh, mungkin dua alasan utama kenapa saya memilih Unimel. Masya Allah. Terima kasih Kak Natika ya. Oke, mungkin kita menyapa pembicara selanjutnya ya dari Kak Asti ini ya. Terima kasih Kak Atika. Untuk selanjutnya Kak Asti, apakah sudah hadir di sini? Ya, halo Kak. Halo, ya. Oke, Kak Asti ini penerima LPDP ya dari University of Sydney. Oke, eh, mungkin bisa sekarang mungkin bisa perkenalan singkat dulu ya, Kak, Kak Asti. Silakan. Mungkin dari kesibukannya apa, backgroundnya bagaimana, aktivitas saat ini, dan alasan memilih University of Sydney. Ya, oke, terima kasih Kak Denny. Mungkin sebelumnya halo lagi juga untuk eh, Bu Atika, Pak Eri, dan juga Kak Haris ya. Salam kenal lagi juga untuk semuanya dan kakak yang udah hadir. Sebelumnya, perkenalkan namaku Asti Anissa Tami. Biasanya kalau di kampus suka dipanggil Asti atau beberapa manggilnya Tami juga. Eh, saya dari Departemen AKK, Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, angkatannya 2020. Jadi baru lulus di tahun 2024 kemarin gitu. Terus lanjut, sekarang banyak ikutan project-project riset juga di kampus. Kebetulan gabung di Center for Health Economics and Policy Studies atau Pusat Kajian Ekonomi Kebijakan di UI juga. Jadi aku hari-harinya juga masih ikutan project-project di UI. Setiap hari kalau ngantor masih ke FKM juga gitu. Jadi makanya sekarang stay-nya masih di Depok. Dan untuk LPDP-nya aku ikutan waktu pendaftaran yang batch 2 tahun 2025 dan untuk intake studinya itu di Februari 2027. Jadi sekarang memang masih dalam proses persiapan gitu sih ngurus visa dan masih nunggu batch persiapan keberangkatannya juga gitu. Jadi emang overall sekarang masih ngelanjutin kerjaan dulu terus ya persiapan untuk berangkat juga. Terus tadi kan juga soal ini ya pilihan uninya gitu. Pilihannya kan dan aku juga dapetnya di University of Sydney. Itu programnya Master of Public Health. Sebenarnya waktu itu sebenarnya interestnya mirip-mirip sama Bu Atika juga nih di Health Economics dan evaluasi kesehatan, evaluasi ekonomi kesehatan juga gitu. Cuman waktu itu juga pengen ngambil uh, lebih mendalami juga di bagian research methods gitu secara umum dan kebetulan di University of Sydney itu untuk MPH-nya ada spesialisasinya yang research methods dan itu banyak bakal banyak eksplorasi di statistical modelingnya ke arah sana juga sih. Jadi pengen banyak develop di pendekatan kuantitatifnya juga karena pas di S1 juga udah lumayan banyak eksplorasi di kualitatif ya. Mungkin secara umum gitu dulu. Aku kembalikan kembali ke Kak Dini. Terima kasih. Nah, pasti ya. Kemudian eh ada Kak Haris ya di sini. Halo, Assalamualaikum Kak Haris. Waalaikumsalam Kak Dini. Halo teman-teman semua. Suara aku masuk ya? Oke, Kak Haris ini mana? Gimana? Gimana Kak Enggak. Haris? Suaranya aman ya? Suaranya Iya, masuk suaranya ya? masuk. Oke, Iya, oke. Halo. masuk 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 Kak Haris ya. Oke, boleh sih perkenalan dulu untuk teman-teman di sini, backgroundnya kakak apa, tujuan kemarin di mana, dan alasan memilih kampus yang menjadi pilihan kakak waktu itu. Oke. Kak Dini apa aku boleh sedikit share screen mungkin ya? Sama sebenarnya aku ada file Oh, juga kayak siapa Kak Atika. Cuma mungkin karena agak banyak, mungkin aku sekilas aja sama kayak Kak Atika tadi, kalau boleh. oh silakan silakan. Ya silakan. Oke. BTW aku kirim di grup, ya di chat juga kali ya, PPT-nya, biar ini.
Oke, sebelumnya makasih banyak Kak Denny dan halo juga teman-teman semua. Selamat sore dan selamat malam juga mungkin yang lagi di Australia atau di New Zealand. Mungkin di sini perkenalkan lagi, namaku Haris. Aku adalah Manaki Power Day Scholarship tahun 2025 kemarin. Mungkin kalau terkait background, mungkin sekilas ini adalah uh, apa namanya? Jadi mungkin disclaimer, aku walaupun backgroundnya di public health, tapi memang ketika S2 aku ngambilnya nggak ambil Master of Public Health, aku ngambilnya Master of Global Studies in Climate Change. Dan apa namanya waktu S1 sebelumnya aku S1 Kesmas di peminatan epidemiologi angkatan 2019 jadi baru lulus tahun 2003 kemarin. Sebelumnya kerja di Bappenas sebagai apa namanya kayak konsultan buat eh, project apa terkait gizi gitu terkait stunting dan sekarang nyambi juga sebenarnya sambil kerja juga remote di CHAI. Mungkin itu sekilas terkait background. Nah, mungkin sebelum masuk dikit soal Manakinya, mungkin mau ngasih kabar baik kali ya. Kalau Manak itu sebenarnya, let's say kayak adiknya AS kali ya, kayak kembarannya AS tapi versi New Zealand gitu aja sebenarnya. Nah, jadi Manaki itu mungkin karena tadi sebenarnya mirip-mirip sama AS. Intinya adalah Manaki kalau AS dari DFAT dari pemerintah Australia, kalau Manaki itu dari INZ sama MFAT-nya New Zealand. Nah, tapi dia ada buat S2, S3 dan sama juga kayak AS sama persis ada juga short course-nya teman-teman. Cuma mungkin short course-nya Manaki itu nggak sesering short course-nya AS kalau aku lihat seperti itu. Sorry, balik lagi ya. Nah, terus untuk benefitnya juga kurang lebih sama, teman-teman. Kalau apa namanya, eh stipendnya fortnightly juga, sama seperti AS, dia dikirim 2 minggu sekali, dan alhamdulillah juga nggak pernah telat. Dia dapat 615 per minggu, jadi kalau per 2 minggu dapat 1230. Jadi kalau let's say per minggu dapat sekitar 6 jutaan. Terus sama juga ada establishment allowance, medical travel insurance, tiket, tutoring cost, research thesis allowance. Terus sama juga tadi kayak AS kita bisa klaim kayak reunion travel ticket kalau misalkan eh, apa namanya jumlah lama studi kita tuh 1,5 tahun atau lebih. Jadi semakin lama akan semakin banyak reunion travel ticket yang bisa kita klaim lah. Itu ada detailnya lagi nanti di policy guidance-nya gitu. Sama mungkin yang ngebedain dikit dari Manaki adalah Manaki itu nggak perlu IELTS di awal. Jadi Manaki itu jadi teman-teman nanti daftar dulu aja. Nanti kalau misalkan lolos sampai ke tahap tahap akhirnya itu adalah paket gitu, IELTS sama interview. Itu nanti IELTS-nya dibayarin sama Manaki. Dan nggak perlu khawatir misalkan IELTS-nya masih jelek gitu. Ini sama banget kayak AS, dia ada pre-departure training-nya juga. Bahkan as far as I know, tahun kemarin tuh teman-teman Manaki sama AS tuh sama-sama di training di IELTS Bali kemarin tuh. Jadi ya, let's say ini kayak adik kakak lah, beasiswanya di mirip banget. Terus ya sama juga semuanya udah di cover, kecuali mungkin apa namanya ada beberapa hal yang perlu reimburse tuh lebih ke visa aja sih, visa sama medical check up. Tapi sisanya udah diurusin sama pihak manakinya kayak tiket keberangkatan, segala macam itu nanti dibantuin sama pihak manakinya, kurang lebih kayak gitu. Terus untuk eligibility-nya mungkin yang perlu aku highlight adalah dia nggak ada batasan usia. Dia cuma bilang minimal 18 tahun, tapi nggak ada maksimalnya harus berapa. Tapi mereka tetap prefer untuk under 40 sebenarnya. Tapi dia nggak bilang secara konkret harus maksimal 40. Karena as far as I know juga nggak ada yang udah tuh lebih dari 40 tahun. Terus harus ada pengalaman kerja, unfortunately-nya. Jadi kalau yang fresh graduate, tapi pengalaman kerja ini bisa intern juga teman-teman atau volunteer. Dan harus balik Indo juga 2 tahun. Dan mungkin ini yang agak unfortunate juga adalah tidak sedang bekerja di ADB atau enggak UN agencies. Terus untuk priority sektornya, mungkin tadi aku sempat dengar kayak
apa namanya, health emang tidak jadi priority sektor di Manaki. Itu benar banget, karena tahun kemarin pun aku bukan ambil uh, public health, maksudnya sektornya emang gak ada health untuk Indonesia, tapi aku ambil climate change, tapi aku nexuskan atau mungkin kayak cross cutting antara kesehatan sama perubahan iklim, karena memang kebetulan aku fokus ke sana. Nah, mungkin ini lebih ke my two cents aja kalau teman-teman mau ambil public health, maksudnya ada ke pengen fokusnya ke public health, tapi mungkin lebih ke arah kebijakan, mungkin nanti teman-teman bisa ambilnya ke governance, tapi ngambilnya lebih ke Master of Public Policy atau mungkin ambilnya cek-cek jurusan yang di sektor Resilient Society kayak gitu teman-teman. Itu sih, jadi ini agak berita buruk sih karena kesehatan gak jadi prioritas Manaki, tapi kalau mau fokus ke kesehatan masih ada cara untuk cross cutting sama sektor prioritasnya yang ada di Manaki gitu. Ini lebih ke uninya aja. Ini eh, prioritas geografik, tapi ini nggak apa namanya apa ya menurunkan persentase terima. Ini kriteria awardingnya sekilas. Intinya adalah yang tahu mau ngapain kayak gitu. Ini secara timeline dari Februari sampai pengumuman tuh di bulan Agustus. Jadi lumayan lama. Basically sama kayak LPDP atau AS juga kayaknya timelinenya. Terus ini nanti mungkin lebih ke dibahas bareng-bareng aja mungkin ya kalau teman-teman ada yang ini mungkin ke ini aja kali ya. Nah ini mungkin tadi yang sama di mention ke Atika juga ya. Kalau di Manaki juga sama ada pre-departure training sama briefing. Dan ini juga sama-sama apa namanya? eh tapi kalau Manaki itu dia ada direct entry, ada yang perlu istilahnya trainingnya tuh agak lama kayak tadi 6 bulan dan sampai berbulan-bulan. Nah kalau yang direct entry dia cuma 6 minggu atau 1,5 bulan dan sama juga dapat stipend, tiket pesawat dan sebagainya. Jadi udah apa ya, ya udah nggak perlu pusing lah kayak gitu. Itu mungkin benefitnya Manaki salah satunya. Mungkin itu aja, sama ini mungkin sekilas saja terkait acceptance test dan jumlah pelamarnya. Mungkin bisa dilihat ya, kayaknya nggak begitu banyak, yang 4.000 doang. Dan ya awardingnya tahun kemarin 70. Oke, itu dulu aja mungkin. Sama satu lagi, teman-teman bisa akses link ini just in case kepo application formnya seperti apa. Mungkin itu dulu ya Kak Denny dari aku. Oke. Thank you. Oke, terima kasih Kak Haris. Nanti, ya teman-teman nanti bisa di follow up ya itu Kak Harisnya. Dan Instagramnya juga. Oke, terakhir dari Bang Eri. Assalamualaikum Bang Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah. Selamat sore Bang Eri. Gimana kabar Bang Eri? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bang. Oke Bang Eri mungkin bisa cerita nih kepada kita-kita semua nih sekarang kegiatannya apa dulu, kenapa memilih Charles Darwin University dan kenapa memilih RTP untuk beasiswanya. Karena ini memang beberapa dari kita baru mendengar tentang beasiswa RTP untuk studi Australia. Mungkin Bang Eri bisa dimulai dari sekarang. Oke. Ya, baik. Terima kasih Mas untuk pengantarnya. Selamat sore teman-teman semua. Saya Eri, FKM UI 2010. Tadi seangkatan dengan Mbak Tika ya. Dan ya, saya kira Mbak Tika, Mbak Asti ini juga sama-sama alumni CHAPS ya. Jadi ini memang ada irisan Health Economics-nya juga. Saat ini saya bertugas di Health System Insight atau dulu namanya Thinkwell Institute sebagai Country Director. Kemudian tadi pertanyaannya kenapa memilih RTP ya. Tapi mungkin sebelum itu saya akan sampaikan skema RTP itu apa gitu ya. Tadi saya sempat kirimkan di kolom chat terkait link tadi ya, RTP itu apa. Teman-teman bisa lihat secara dalam. Tapi berbeda dengan yang tadi disampaikan oleh Mbak Atika, Mas Haris dan juga Mbak Asti, kalau S2 itu kan biasanya kita memilih universitas dulu begitu ya. Kemudian kita cari programnya mana yang cocok, kemudian baik LPDP, AS, dan Manaki itu dia ada program
persiapan ya sampai kriteria itu bisa tercapai seperti itu. Tapi kalau RTP itu sifatnya seperti ini teman-teman apa job vacancy aja gitu. Jadi apa yang mereka ambil itu memang seperti mereka meng-hire karyawan seperti itu. Jadi diasumsikan bahwa orang yang diambil ini nanti harus sudah siap matang karena itu dia nggak ada tuh allowance untuk IELTS, kemudian untuk pre-departure dan lain sebagainya karena diasumsikan bahwa orang yang nanti akan masuk ini harus sudah siap dengan IELTS-nya, harus siap dengan misalnya syarat publikasi dan lain sebagainya, berikut dengan persyaratan yang lain. Nah, RTP itu sebenarnya ada beberapa bagian di bawahnya. Mungkin saya sambil share screen aja ya di link yang tadi saya sampaikan. Nih, teman-teman nanti bisa lihat sudah terlihat belum ya di desktop? Ya, ini kurang lebih teman-teman di sini kenapa disampaikan kalau kita mau mendaftar, kita harus ke kampusnya masing-masing gitu. Karena RTP itu sebetulnya adalah mekanisme yang dibuat oleh pemerintah Australia ya, Department of Education-nya mereka. Dan ada semacam alokasi untuk masing-masing universitas itu berapa kuotanya seperti itu. Nah, tapi dulu yang saya ikuti sebetulnya skemanya namanya itu CDIPS ya, CDIPS, Charles Darwin International Postgraduate Scholarship. Jadi ini adalah skema tambahan di samping RTP tadi. Jadi yang CDIPS ini komponen pembiayaannya secara penuh itu dibiayai oleh universitasnya seperti itu. Atau mungkin ini salah satu bagian yang hampir sama dengan Mas Denny juga ya di Mahidol seperti itu. Jadi ini bukan dari Department of Education-nya mereka. Untuk apa yang di cover, saya kira tadi kurang lebih sama yang disampaikan oleh Mbak Atika dan teman-teman semua. Ada tuition fee, kemudian stipend, itu juga, kemudian relocation allowance, itu kayak sebulan pertama itu kita diberikan, ini selain flight ya, untuk misalnya di penginapan sambil kita dapat penginapan atau akomodasi yang permanen gitu ya. Karena di Australia dan New Zealand itu mencari akomodasi itu gak gampang ya. Kita harus bidding segala macam, kita harus bersaing lah ibaratnya gitu. Nah, itu kita bisa gunakan, kemudian ada tambahan insurance juga dan lain sebagainya. Untuk besarannya mungkin kurang lebih sama ya. Dulu saya per 2 minggu itu sekitar 1.600 ya, 1.500-an kalau nggak salah. Sebulan sekitar 3 ribuan plus waktu itu saya ada top up scholarship gitu ya. Itu tapi ini sifatnya kompetitif juga dengan beberapa applicants. Dulu sekitar 10 ribu per tahun ya, atau setiap bulan itu ada tambahan sekitar 850 lah untuk top up scholarship itu. Jadi kurang lebih secara umum seperti itu, RTP itu seperti apa ya, job vacancy seperti itu. Jadi teman-teman yang nanti akan ikut dengan skema RTP itu harus sudah siap dengan persyaratan IELTS-nya, prinsipnya semua kriteria yang ditetapkan dalam enrollment itu. Termasuk beberapa, kalau untuk S3 itu ada beberapa tambahan kriteria, misalnya eh, satu atau dua publikasi sebagai first author di jurnal internasional misalnya seperti itu. Jadi kurang lebih mungkin itu dulu Mas Denny yang bisa saya sampaikan untuk nanti kita bisa diskusi lebih lanjut terkait prosesnya ya. Baik, terima kasih Bang Heri. Oke, nah, sudah waktu 16.40 kita mulai pada sesi tanya jawab mungkin ya, maaf, maksudnya diskusi interaktif saja. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang ya mungkin cukup menarik juga nih dari Bang Heri, karena oke, mungkin ini ada yang juga dari peserta teman-teman di sini yang sudah mendaftar ya di kampus-kampus Australia. Jadi sebenarnya RTP itu apa ya? Itu memang ketika kita mendaftar di universitas di Australia langsung diajukan ya, Bang Heri.
Maksud, kayak misalnya ini contohnya saya ini udah ini sudah dapat unconditional LOI dari ENU, alhamdulillah. Tapi memang belum dapat beasiswanya. Ya, Hmm. nah akhirnya saya meminta dari HDR. HDR itu sekedar teman-teman di sini ya mungkin mengetahui kayak semacam yang mengurus untuk kuliah lanjut S3-nya. Hmm. Saya langsung bilang minta diajukan ke RTP dan tapi mereka dari sananya itu masih on the way pengumuman ya sekitar bulan Mei ini. Jadi Hmm. memang harus ini ya harus memang diajukan dari kampusnya ya Bang Eri. Betul, betul. Nah, ini tadi kenapa saya bilang agak kebalik prosesnya ya, karena biasanya RTP itu sudah attach dengan riset, project riset tertentu seperti itu. Kayak dulu, em, jadi mungkin ada juga kuota yang tadi misalnya Mas Denny sampaikan udah dapat LOE, kemudian cari beasiswa RTP, itu mungkin ada beberapa universitas yang menyediakan kuota quote unquote bebas gitu ya. Artinya topiknya kan nanti belum ditentukan ya. Tapi kalau dulu saya itu persis seperti job vacancy aja. Jadi dia butuh PhD student untuk melakukan topik besarnya ini gitu. Nah, kemudian saya mendaftar dengan waktu itu hanya mengirimkan expression of interest dan juga plan secara singkat dalam satu halaman begitu ya. Nah, singkat cerita sebetulnya waktu itu saya prosesnya cuma seminggu ya dari saya mengirimkan apa namanya persyaratan sampai pengumuman dapat beasiswa itu. Jadi misalnya hari ini saya dapat informasi dari ini ya waktu itu kawan yang sedang di sana ada peluang itu, kemudian saya daftar. Kemudian minggu depannya dijadwalkan interview, dan sejam berikutnya itu udah dapat pengumuman gitu bahwa dapat beasiswa tadi skema SIDIPS tadi ya atau ini juga salah satu bagian dari RTP. Tapi kenapa ini menjadi apa namanya menurut saya satu benefit gitu ya karena kalau RTP atau SIDIPS tadi ya itu kan project based. Jadi ada kepentingan quote unquote dari supervisornya gitu ya untuk bisa menjaga timeline itu sesuai dengan jadwal gitu. Jadi bukan cuma kita yang ngejar mereka, tapi kadang mereka yang ngejar kita gitu. Jadi itu salah satu benefitnya RTP begitu ya. Untuk teman-teman yang belum atau sedang mencari, saya kira bisa masuk ke dalam website masing-masing universitas. Biasanya dia nanti saya bisa share juga salah satu contoh. Setiap tahun masing-masing universitas itu punya namanya student handbook ya. Jadi dalam student handbook itu mereka paparkan riset apa saja yang mereka akan lakukan berapa tahun ke depan, termasuk peluang S2 atau biasanya MRes ya, MRes dan PhD yang mereka butuhkan untuk bisa diperbantukan gitu. Jadi bedanya gitu, Mas Denny. Jadi kalau RTP dan SIDIPS itu dia biasanya sudah ada topik utama, nanti kita menginduk ke riset yang mereka lakukan gitu. Baik, terima kasih Bang Eri. Ini tadi ada yang tanya nih dari Kak Tika Novriani. Untuk beasiswa RTP, apakah ada dana buat keluarga seperti doktoral LPDP? Nggak ada. Tapi nggak ada tambahan. Kalau LPDB kan ada tambahan satu ini ya, satu kepala atau pasangan itu berapa gitu ya. Jadi Iya. kalau untuk RTP itu kita nggak ada tambahan, tapi memang rate dasarnya biasanya sudah di set lebih tinggi dibandingkan beasiswa yang apa bilateral ya, kayak gitu. Itu sih dan ada top up scholarship yang tadi saya sampaikan juga untuk mengcover itu. Oke, terima kasih Bang Eri. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Sabita ya. Untuk Kak Asti di sini ya. Kalau boleh saya mau tanya, karena terhitung cepat daftar LPDP setelah lulus, apa saja yang menjadi tantangan ya selama pendaftaran dan bagaimana tips untuk FG yang mau mendaftar? Terima kasih. Mungkin Kak Asti bisa menjawab pertanyaan ini dari Kak Sabita. Iya, oke, makasih. Kak Deni, makasih juga Bita yang udah tanya ya. Jadi emang iya mungkin hitungannya cukup, waktunya cukup
mepet gitu ya dari lulus sampai daftar ke beasiswa. Tapi emang menurutku yang perlu di-highlight waktu itu sih perjalanannya soal gimana eh, sebenarnya menemukan kembali alasan kenapa mau lanjut studi dulu gitu juga sih teman-teman. Karena maksudnya waktu fresh graduate emang kita kan juga udah sebenarnya studinya udah terklasterisasi ya di lewat peminatan apa segala macam. Tapi perlu lagi juga redefining sebenarnya mau fokusnya kemana. Terus juga uh, goal yang lebih panjang itu mau gimana. Soalnya menurutku bagian itu juga ketika ngeredefining hal yang tadi juga soal tujuan dan aspirasi ke depan itu yang benar-benar membantu sangat banyak ketika penulisan esai ataupun memilih program studi dan kampus yang ingin dituju gitu. Karena kalau dari kitanya masih bingung-bingung juga, nanti di jalannya juga makin banyak kebingungan yang mungkin terjadi gitu. Nah, kalau aku waktu itu jadinya sebenarnya kebetulan juga karena alhamdulillahnya abis kuliah itu kerjanya di bidang riset Kesmas juga, jadi bisa dapat banyak insights dari situ. Tapi selain itu juga jadi suka ikutan kelas-kelas umum. Kan sebenarnya walaupun kerja di riset, tapi hari-hari tetap beda gitu kan antara kayak dulunya kuliah belajar di kelas sama ngerjain riset langsung. Nah, jadinya dulu tuh sempet kangen juga sih kayak untuk belajar ikut-ikutan kuliah. Jadi sering-sering juga ngobrol sama dosen dan ikut-ikut kelas umum gitu, baik yang dari UI ataupun kampus-kampus lain. Sebenarnya untuk memperbanyak perspektif aja sih dan jadi bisa punya banyak pandangan sebenarnya yang cocok itu kira-kira untuk ngebangun rencana ke depannya seperti apa gitu sih berangkatnya dari situ dulu. Setelah bagian itunya firm, baru deh bisa ke next step. Baik itu nyiapin IELTS-nya, terus nyari LOE-nya kalau misalnya mau dapetin LOE dulu baru. Dalam kasus aku kemarin aku LPDP-nya dapetin LOE-nya dulu, baru daftar ke program beasiswanya supaya bisa ada skip salah satu bagian tesnya kan kalau di LPDP kalau udah dapet LOE. Kayak gitu sih, tapi balik lagi ke teman-teman intinya uh, harus ensure dulu alasan kenapa mau lanjut S2 aja gitu. Mungkin gitu Kak Deni dan Bita semoga udah menjawab ya. Oke, terima kasih Kak Asti. Mantap sekali. Jadi teman-teman harus tahu ya niatnya mau ngapain S2 itu mau arahnya kemana dulu. Jadi lebih apa eh, paham juga ya terutama pada ngisi isinya gitu. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Gregorius. Di sini ada Kak Tika mau tanya, di Melbourne ini kan ada yang ngambil MPH ya, dan nanti mulai fokusnya ke salah satu branch public health ya. Dan mulai semester berapa dan sistematikanya seperti apa? Mungkin Kak Tika bisa menjawab pertanyaan dari Kak Ya, Gregorius. oke, terima kasih Dimas ya. Dimas ini bertanya terkait dengan peminatan atau fokus gitu. Kalau di Unimap itu sebenarnya peminatan atau spesialisasi ini tidak bersifat mengikat gitu ya. Jadi misalkan waktu itu saya milihnya Health Economics and Economic Evaluation. Jadi itu satu kesatuan frase gitu ya, peminatan Health Economics and Economic Evaluation. Nah, implikasinya adalah ketika kita memilih peminatan atau spesialisasi itu, maka course-course yang akan kita ambil adalah course-course yang memang disuggested atau direkomendasikan untuk diambil di peminatan itu gitu. Dan itu bisa dari semester 1 sampai semester 4 gitu. Jadi kalau di Unimap itu intinya ada core wajibnya itu semacam Foundation of Public Health, kemudian epidemiologi, biostatistik, leadership. Seingat saya dulu itu ya core wajib kuliahnya. Nah, sisanya itu terserah kita mau ngambil course apa. Nah, ini disesuaikan dengan peminatan tadi, karena saya Health Economics and Economic Evaluation, maka sejak semester 1 sampai semester akhir, saya juga ngambil course-course yang memang direkomendasikan oleh peminatan atau spesialisasi itu. Gitu. Namun tadi prinsipnya peminatan atau spesialisasi di Unimap ini sifatnya tidak mengikat. Artinya misalkan teman-teman di pertengahan jalan merasa, oh sebenarnya
kayaknya minat saya bukan di situ gitu ya, lebih ke policy misalkan atau lebih ke makronya itu boleh aja gitu, atau mungkin misalkan mau berubah ke epidemiologi, nah itu boleh gitu di semester selanjutnya teman-teman mengambil course di peminatan lain pun tidak masalah gitu. Jadi seperti itu, mudah-mudahan menjawab. Eh, Oke, terima kasih Kak Tika. Wah, mulai ada yang antusias pada menanyakan ini. Oke, dari Mas Saton ya. Oh, ke Kak Atika lagi nih, Kak Atika. Izin bertanya, apakah untuk sertifikat IELTS harus sudah ada untuk pendaftaran AAS? Karena untuk tahun 2026 di website AAS ada bagian untuk upload sertifikat kemahiran bahasa Inggris. Terima kasih. Ya. Ya, baik, di Atan. Untuk IELTS atau apa sertifikat kecakapan bahasa Inggris ini memang selalu ada ya. Kalau di AS selalu ada. Hanya saja memang kalau compare dengan beasiswa lainnya itu relatif lebih rendah. Mereka syaratnya relatif lebih rendah. Saya cek barusan di websitenya AAS. Kalau untuk program master mereka hanya menyaratkan IELTS 6 gitu ya. Kemudian kalau PhD itu 6,5. Kalau beasiswa-beasiswa lainnya yang besar kan udah rata-rata 6,5 ke atas ya kalau master gitu. Tapi kalau AAS memang tidak setinggi itu karena tadi apa namanya mereka punya program sendiri untuk membantu kita improve English gitu. Jadi kalau menurut saya ketika memang teman-teman mepet nih nilainya 6 misalnya ya, IELTS-nya 6 nggak apa-apa, nggak perlu takut gitu. Karena teman-teman ada penilaian lainnya yang bisa diandalkan gitu ya. Karena bahasa Inggris ini nanti akan teman-teman latih lagi ketika memang sudah diterima gitu. Jadi yes, AAS selalu menyaratkan untuk kita mensubmit dulu nilai IELTS kita dengan nilai requirement minimum tadi. Misalkan saya cek 6 ya. Pas masa saya sih masih 5,5 waktu itu IELTS-nya. Tapi saya cek barusan ternyata udah naik ke 6 gitu. Ya, mungkin itu mudah-mudahan jelas ya. Kak Denny kayaknya lagi nih mute, masih mute. Oh, enggak nih. Halo? Halo, suara Ya, saya terdengar? sudah. Oke, Ya, sudah maaf. Kak Denny. Ya, jadi memang ini kebetulan saya juga mendaftar AAS juga Kak Atika. Kemarin saya 2026 dan memang dipersyaratkan itu IELTS-nya 6 ya Mas Haton ya. Eh, Kebetulan saya mendaftar untuk S3 Kak yang tadi juga ENU karena saya itu udah dapat, kalau saya kasusnya saya itu udah dapat LOA unconditional tapi belum dapat beasiswanya. Jadi saya mengajukan dua langsung RTP sama itu AAS itu ya, ya pokok ini kalau memang dua-duanya belum cool saya nanti mau ngambil LPDP ini, nanti mungkin bisa tanya lagi ke ada ya ya oke. Good luck, Terima Kak kasih Denny. Ya, Kak Denny ya. mohon maaf sedikit menambahkan, tidak harus Makasih. IELTS ya, yang untuk AAS itu tidak harus IELTS sebenarnya. Teman-teman bisa juga pakai TOEFL biasa. TOEFL ITP itu juga masih diterima. Kalau TOEFL ITP itu mereka 570 minimal sekarang. Misalkan Oke, kalau IELTS kan mahal gitu ya. Biayanya kalau nggak tahu dulu aja 2,7. Sekarang nggak, saya nggak tahu udah berapa gitu. Misalkan tiga tiga apa tiga Kak. terkendala, ya terkendala terkait biaya tes, teman-teman bisa aja dulu pakai ITP dan minimal 570 tadi dimintanya ya. Jadi bisa aja pakai TOEFL ITP asalkan tidak yang prediction ya. Yang prediction tuh tidak diterima gitu. Ya Itu sekarang mungkin tambahannya. Terima kasih. 3,5 katanya Kak Gregorius. Emang agak, apalagi dolar Indonesia apa rupiah jadi tambah lemah lagi depan dolar. Oke, terima kasih Kak Atika. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Yuga Putri, untuk Kak Haris. Kak Haris ingin izin bertanya, mungkin tadi saya agak terlewat untuk Manaki. Itu kira-kira kandidat kuat yang diinginkan seperti apa ya? Apakah ada prioritas khusus dari New Zealand government atau seperti apa? Terima kasih sebelumnya. Silakan Kak Haris. Oke, ya, makasih Kak Deni untuk kesempatannya dan juga Mbak Yuga untuk pertanyaannya. Mungkin jadi sebenarnya ada beberapa kriteria ya di Manaki Scholarship dan sebenarnya itu udah di-spill juga sama pihak Manakinya di website Manaki NZ-nya itu. Bentar aku sambil share.
websitenya mungkin ya. Tapi mungkin yang pertama adalah mungkin tadi sebenarnya sempat di-mention juga ya sama Asti. Mungkin baik beasiswa Manaki, LPDP, AS, FTP ataupun apapun itu, sebenarnya yang pertama harus dicari adalah kandidat yang tahu dia tuh sebenarnya mau apa, mau fokus ngapain dan juga ada why-nya gitu. Kenapa lanjut S2? Why-nya tuh bukan karena FOMO, bukan karena pengen apa namanya menghindari pekerjaan atau gimana, tapi yang memang benar-benar ada alasan kuat apa namanya untuk kayak tergantung base-nya juga kalau ada harus kontribusi berarti harus ada alasan kuat untuk bantu development setelah S2 dan sebagainya. Tapi untuk Manaki mungkin yang tadi sempat aku presentasikan adalah dia ada prioritas sektor dan subjeknya. Jadi yang pasti jurusan dan apa namanya program yang dipilih harus sesuai sama prioritas sektor Manaki. Misalkan kemarin aku ambil priority sektornya adalah climate change. Jadi ambil programnya Master of Global Studies in Climate Change. Tapi ketika aku belajar di program aku sekarang, itu aku fokusinya ke intersection between public health sama climate change seperti itu. Nah, terus yang kedua, kalau bisa juga, kalau di Manaki sebenarnya mereka bilang mengharapkan kalau kandidatnya tuh kalau bisa karena tadi diminta ada pengalaman kerja minimal 1 tahun, itu tuh kalau bisa inline gitu. Ketika mau ambil jurusan tertentu atau program tertentu, kalau bisa itu tuh bisa inline sama pekerjaan sebelumnya. Jadi seperti itu. Terus apa namanya? Mungkin yang mungkin ini basic semua beasiswa juga dan mungkin di Manaki juga di prefer adalah yang pertama yang kandidat yang apa namanya punya kemampuan komunikasi yang baik, punya bisa manage relationship well sama resilience gitu. Karena hal-hal ini adalah yang nanti teman-teman harus ceritain gitu di esainya Manaki kayak gitu. Jadi di esainya Manaki itu harus ceritain soal relationship management, self drive, motivasi untuk ke New Zealand itu seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu sih untuk kandidat yang mungkin di prefer sama Manaki dan satu lagi adalah harus mau berkontribusi untuk pembangunan sosial dan ekonomi di negara kita sendiri kayak gitu. Gitu Kak Deni dan mungkin Mbak Yuga. Terima kasih. Baik, baik terima kasih Kak Haris. Jadi ya teman-teman ya, jadi memang seperti yang dikatakan Kak Haris, ya S2 itu bukan FOMO ya, tapi benar-benar serius dipikirkan mau ngapain sih sebenarnya kalian itu, teman-teman di sini untuk melanjutkan S2 ya. Kemudian ada ini Kemana laptopku? pertanyaan ini dari Kak Sarah Fahira. Halo Kak Asti, Kak Haris, dan Kak Ika, semuanya yang ditanyakan nih. Saya izin bertanya terkait proses research jurusan dan kampus untuk S2. Ketika proses research detail secara spesifik untuk persiapan, seperti mencari tahu detail course-nya maupun dosen atau profesor di bidang yang mau dituju itu bagaimana? Apakah boleh diceritakan prosesnya? Kemudian cari informasinya lewat apa? Apakah website universitasnya saja sudah cukup atau sampai mencoba cold email ke dosen-dosen di universitas yang dituju? Terima kasih banyak sebelumnya. Ini cukup kayak mewakili semua sebenarnya pertanyaan. Silakan kakak untuk dijawab pertanyaan Kak Sarah. Iya, mungkin bisa saya mulai dulu ya. Nanti bisa ditambahkan Dek Asti atau Dek Haris. Ini kebetulan yang ditanya kayaknya untuk S2 gitu ya, untuk program master. Kalau saya pribadi, saya tidak sampai cold emailing ya. Jadi untungnya kampus-kampus di luar negeri itu menurut saya, pengalaman saya itu cukup informatif websitenya gitu. Di mana di websitenya itu sudah terdapat semacam handbook. Nah, handbooknya itu juga sangat-sangat informatif, termasuk course apa saja yang bisa kita ambil, kemudian berapa kredit poinnya, persyaratannya itu sudah semua sudah ada gitu. Dulu saya termasuk orang yang lumayan rajin gitu ya, nyari-nyari informasi beasiswa, sehingga begitu saya dapat info, saya langsung kayak membuat semacam matriks, di mana matriks tersebut bisa saya revisit kembali ketika saya butuh info gitu. Mungkin saya bisa share ke teman-teman sekilas ya, matriks yang pernah saya buat. Nah, ini jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi mungkin teman-teman bisa apa namanya berkreasi sendiri lah. Saya rasa teman-teman bisa membuatnya versi teman-teman enaknya seperti apa gitu ya. Jadi tiap universitas yang pernah saya visit
websitenya, itu saya buat semacam matriks untuk mengingatkan saya kembali deadline-nya, requirement-nya, kemudian kontak detailnya, kalau diperlukan terkait course-nya apa saja, itu mungkin akan lebih membantu gitu. Jadi jawabannya kalau saya pribadi pengalaman tidak sampai emailing ke dosen atau kampus yang bersangkutan, khususnya untuk S2 ya, mungkin beda lagi ceritanya kalau S3. Cukup untuk dari website sendiri sudah mewakili seperti itu. Ya, Baik, terima mungkin itu kasih dari Kak saya. Terima kasih. Atika. Oke. Dan mungkin Kak Asti yang mau menambahkan, silakan. Ya, baik, makasih Kak. Tadi waktu Butika share screen soal Matrix, kebetulan aku juga waktu itu bikin hal yang mirip banget. Jadi emang kayaknya approach-nya biar lebih tertata ya teman-teman. Jadi kayak ketika lagi bener-bener masih broad banget, belum tahu spesifik apa yang uni atau programnya dia mau, bisa banget dibikin kayak gitu, bisa di Excel ataupun di Docs juga, dibikin table, terus link-link yang penting kayak gitu. Bener-bener aku bikin juga mirip banget sama Betika waktu itu. Terus, uh, ya juga sih waktu itu mostly di website dari uninya udah cukup spesifik. Bahkan mereka juga, mungkin aku izin search juga ya, kebetulan lagi sambil dibuka juga websitenya. Kalau waktu itu aku di University of Sydney, bentukannya kayak gini. Jadi ini kan sebenarnya Master of Public Health. Terus di sini nanti ada specialization ya kayak chronic disease prevention, communicable disease control, health promotion and advocacy. Terus kebetulan karena aku mau ngambil research methods, jadi aku buka yang research methods. Nah ini ada beberapa pilihannya gitu. Nanti bahkan ketika kita buka buka per nama dari courses-nya itu juga udah langsung kelihatan detail dari silabusnya tuh gimana. Termasuk juga ketersediaan matkulnya itu di semester apa aja itu juga penting banget nih teman-teman karena kebetulan sebenarnya aku kemarin itu keterimanya di untuk intake September 2026 ini. Cuman karena waktu itu aku ada miss di ngeliat availability dari coursesnya, itu yang membuat aku jadi ada beberapa courses yang nggak bisa aku ambil kalau misalnya aku stay tetap di intake 2026 ini. Makanya aku waktu itu defer ngurus ke LPDP juga untuk ngambil yang di Februari 2027 supaya semua matkul yang aku sudah rencanakan ini nanti itu bisa keambil kayak gitu. Terus aku juga sempat cold email juga ke beberapa dosennya yang di Sydney untuk ensuring mastikan lagi soal jadwal-jadwal tersebut, terus juga pembelajaran itu seperti apa dan mostly memang dosen-dosennya sangat responsif dari semua dosen yang aku email semuanya balas emailku jadi uh, bisa banget juga sih teman-teman untuk pakai pendekatan itu. Atau kalau misalnya masih sangat-sangat eksploratif banget, bisa juga ngeliat misalnya dosen-dosen pengajar yang mengampu matkul-matkul yang kalian tertarik, terus misalnya ngeliat mereka itu udah punya publikasi apa gitu, nah bisa juga berangkat dari baca-baca publikasinya, nanti tuh suka ada aja gitu apa yang bisa lead kemana, terus mungkin nge-expose informasi yang sebelumnya nggak tahu, tapi jadi tahu dan mungkin jadi interested juga. Jadi sangat banyak cara eksplorasi sih sebenarnya, mungkin itu tambahan dariku. Terima kasih. Terima kasih Kak Asti. Oke, nanti sama Haris ya. Oh, ya Mas Kak Haris, mungkin mau menambahkan? Oke, oh iya, Kak Denny boleh boleh. Iya, mungkin sebenarnya cara yang aku lakukan pun kurang lebih sama ya kayak apa Kak Asti ataupun Kak Atika ya. Cuma mungkin kalau dulu aku tuh mulai dulu tuh karena aku adalah berpikir aku kayaknya nggak akan bisa S2 kalau misalkan nggak dapet beasiswa. Jadi waktu itu aku metain dulu dari beasiswanya dulu kalau aku dulu. Jadi mungkin fun fact juga adalah tahun kemarin tuh aku apply-nya langsung 6 beasiswa sekaligus juga. Jadi aku apply Chevening, LPDP, AAS, Erasmus, Fulbright, sama Menaki. Makanya waktu itu aku ngerisetnya sesuai sama negara tujuan aku yang ada beasiswanya itu. Nah, waktu itu LPDP aku memang tujuannya pengen ke UK. Jadi waktu itu aku apa namanya cari-cari kira-kira apa namanya yang sesuai sama minat aku. Waktu itu karena minat aku adalah ke public health nutrition sama climate change, aku cari yang apa namanya ada
program studi terkait public health nutrition, planetary health, atau mungkin kayak climate change dan sebagainya. Tapi aku cek juga sama kayak tadi ke Asti ataupun ke Atika ke websitenya masing-masing, modulnya seperti apa, terus juga struktur terus semesternya seperti apa, dan juga bahkan aku sampai cek juga kadang ke dosennya, kira-kira riset yang mereka lakukan itu seperti apa, apakah akan inline sama yang pengen aku ekspor nanti ketika studi atau gimana. Nah, jadi seperti itu. Terus mungkin yang mau aku sarankan adalah di sini teman-teman kan sekarang udah ada AI ya. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung banget mulainya dari mana, itu di sinilah AI itu bisa bermanfaat. Jadi bisa aja teman-teman prom aja ke AI, carikan misalkan udah tahu nih sebenarnya pengen fokusnya ke topik apa-apa aja. Nanti tapi masih bingung sebenarnya di luar itu ada master of apa aja. Karena kan di luar negeri itu kadang sebenar-benar sevariatif itu ya kalau udah S2 atau S3 gitu. Nanti teman-teman bisa minta tolong, let's say ChatGPT, Cloud atau apa gitu untuk minta untuk listing ada master of apa aja di negara tujuan teman-teman. Nanti teman-teman baru benar-benar deep dive lagi ke website program studi yang dituju itu. Jadi kalau saran aku mungkin seperti itu ya, karena itu sangat lebih memudahkan juga supaya teman-teman nggak benar-benar kalau apa benar-benar dari awal banget harus ngecekin apa nih ya blind ke websitenya satu-satu. Menurut aku itu cukup text time dan juga agak pusing sih kalau menurutku. Jadi mungkin bisa pakai AI juga kalau saran dari aku. Mungkin itu Kak Denny tambahan dari aku. Thank you. Masih Masya Allah kamu. Hari sudah daftar kemana-mana ya. Yang intinya tuh jangan apa ya, semua semua kemungkinan dicoba ya, Kak Aris ya, betul ya. Yang intinya itu jangan takut gagal lah teman-temannya. Aku juga lagi sesama pejuang beasiswa juga, aku Kak Aris. Tapi sekarang tinggal nyari yang S3 ini. Iya. Oke. Ini mungkin kita tuh belum pengen tahu dulu gimana mencari perjalanannya mencari LPDP itu gimana tuh. Jadi penasaran lah teman-teman. Dan termasuk aku juga Kak. Karena aku juga termasuk yang sama sekali punya mindset tuh wah kayaknya LPDP sulit banget, makanya waktu itu aku daftarnya Mahidol University dengan beasiswa internal dari kampusnya itu. Mungkin bisa diceritakan Kak Asti mengenai LPDP ke teman-teman di sini. Alasan milih LPDP, Kak. Sorry, tadi agak keputus. Oh, sorry, perjalanan Oh, perjalanan. prosesnya bagaimana mendapatkan LPDP gitu, mungkin bisa share Oh, di ya. teman-teman di sini. Oke, baik. Makasih, Kak. Eh, Waktu itu sebenarnya LPDP itu beasiswa kedua juga yang aku daftarin. Sebenarnya waktu itu mirip sama Karis juga sih. Waktu itu sebenarnya apa aja beasiswa yang ada sepanjang tahun. Pokoknya dari awal tahun sampai akhir tahun sempet sempet ngelis juga bulan apa buka beasiswa apa dari awal sampai akhir gitu ya. Karena emang mentalitasnya yang pertama kali disiapin adalah semua kesempatan yang ada mau didaftarin dulu karena emang udah berusaha nyiapin kalau perjalanannya mungkin akan susah gitu untuk ngedapetin scholarshipsnya. Jadi emang pertama kali banget sempat daftar AS juga yang waktu 2025, tapi waktu itu aku bahkan nggak masuk ke nggak lolos seleksi administrasi gitu. Jadi udah abis submission pertama itu udah langsung dapat rejection. Nah, waktu itu kan deadline-nya AAS itu di akhir April 2025, sementara LPDP batch 2 itu di bulan-bulan Mei, Juni gitu, atau Juli ya, pokoknya antara waktu itu. Nah, waktu itu karena juga masih sambil kerja segala macam, jadi sebenarnya persiapannya juga maunya ngelanjutin aja deh dari yang waktu itu udah dipakai buat di Australia Awards. Jadi kan karena waktu itu mulai udah Australia Awards, jadi memang pilihan uninya yang udah banyak dieksplorasi dan penyusunan esainya itu juga udah banyak yang lebih cocok sama uni-uni di Aussie. Jadilah waktu LPDP ya udah deh mau disesuaikan dulu sama yang aku udah riset gitu ya itu yang di Aussie gitu. eh wak- Sepertinya kalau misalnya kayak ditanya gimana untuk ngedapetin LPDP, aku ngerasanya utamanya sih memang karena apa yang aku offer di esai itu berangkatnya dari mm, kesulitan-kesulitan langsung yang aku hadapi ketika ngelakuin riset di bidang Kesmas. Kebetulan yang waktu itu aku bawa narasinya adalah soal evaluasi ekonomi kesehatan juga, dan karena hari-hari juga juga
cukup belajar ngerjain project yang itu, dan ada banyak sekali hiccups ataupun kesulitan-kesulitan kayak misalnya untuk dapetin datanya segala macam. Nah, inilah yang ngebuatku jadi lebih apa ya, dalam artian mungkin lebih natural dalam menyusun esainya, karena yang aku jadikan alasan atau dasar idenya itu memang apa yang aku temui di kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga yang ngebuat aku jadi punya punya hook yang tajam gitu ya ketika ngobrol sama interviewernya. Karena utamanya aku jual adalah karena study plan aku waktu itu berangkat dari memang eh, kendala-kendala yang aku hadapi ketika studi dan riset di Indonesia. Makanya it only relevant to me ketika aku pulang dari studi. Itu yang aku pelajari transferable dan memang bisa langsung dilakukan untuk contribute juga ya sedikit banyaknya ke apa yang sudah aku hadapi waktu sebelum studi. Mungkin itu jadi yang ngebuat apa ya, funder tuh atau penyedia beasiswa tuh percaya bahwa memang apa yang kita sodorkan atau offer tuh memang relevan dan akan kembali dilaksanakan ketika pulang nanti. Karena kan memang kalau LPDP salah satu yang paling utama tuh harus bisa meyakinkan kalau kita benar akan pulang dan benar akan menggunakan ilmu tersebut untuk balik ke Indonesia gitu kan ya, ke teman-teman dan kakak-kakak. Jadi memang utamanya itu benar-benar kuat di why-nya kenapa. Ya why-nya tuh dikuatin dulu, dan juga mungkin nggak terlalu muluk-muluk tapi realistis dan yakin aja sih gitu. Jangan terlalu, karena gini, karena tadi kan aku juga sempat mention betapa banyaknya beasiswa yang mau didaftarin. Sementara tiap beasiswa itu kan sebenarnya punya karakteristik masing-masing, punya ekspektasi yang masing-masing, dan kadang kita cenderung untuk menyesuaikan uh, plan yang ideal sebenarnya buat kita tuh kita cenderung menyesuaikan itu untuk menyesuaikan apa yang dimauin sama beasiswa gitu kan. Tapi memang penting juga untuk tetap stay true sama apa yang pengen kita kejar. Jadi kayak jangan sampai demi dapetin beasiswa kita kehilangan diri kita sendiri juga dalam prosesnya gitu kan. Mungkin itu juga sih yang perlu uh, utamakan gitu. Jadi semoga menjawab Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Asti. Mungkin ini ada pertanyaan ya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dari peserta. Ini teman-teman semua ya di sini para narasumber kakak kakak semua di sini bisa memberikan tips dan trik bagi teman-teman di sini bagaimana memulai untuk pendaftaran beasiswa ya, dan terutama bagi mereka yang masih kuliah atau bekerja itu bagaimana menyeimbangkannya gitu ya. Mungkin eh, bisa dimulai dari Bang Eri dulu ya, yang mungkin apa bisa memberikan tipsnya terlebih dahulu bagaimana untuk memulai pendaftaran beasiswa, terutama bagi mereka yang baru pertama kali ingin mendaftar beasiswa dan menyimbangkan bagaimana dengan kuliah serta kerjanya. Iya, makasih Mas Denny. Saya kira tadi apa yang disampaikan teman-teman ya Mbak Atika, Mbak Tami, dan Mas Haris itu benang merahnya adalah komitmen ya saya kira karena em, saya yakin teman-teman semua juga kerja gitu ya. Dan saya juga yakin Mbak Atika, Mbak Tami, Mas Haris pasti di sela-sela waktu istirahatnya gitu latihan IELTS dan lain sebagainya karena kalau kita membandingkan apa yang patut dikorbankan bukan kerjaan atau bukan apa namanya masa depan kita, tapi waktu istirahat kita pastinya. Jadi saya kira itu yang saya yakin teman-teman semua di sini yang hadir Mbak Tika, Mbak Tami juga Mas Haris juga akan melakukan hal yang sama begitu ya dengan mengurangi jam mainnya, jam istirahatnya untuk kemudian mempersiapkan persyaratan-persyaratan itu termasuk yang paling penting saya kira IELTS ya karena waktu itu di zaman saya nggak tahu sekarang udah bisa ini nggak ya ulang per spesifik bandnya gitu ya tapi kalau dulu nggak sampai skor overallnya atau salah satu bandnya kurang itu harus ngulang kan ya dan itu lumayan tuh 3 juta seperti itu jadi saya kira perjuangan itu juga gak gampang kalau dulu saya terus terang kenapa tadi saya sampaikan proses beasiswanya hanya seminggu ya saya dari pertama daftar sampai saya dapat pengumuman beasiswa karena sebetulnya struggle yang saya alami itu udah jauh-jauh hari gitu jadi udah bertahun-tahun sebelumnya dulu
Saya 2018 itu sebetulnya sudah dapat LOE untuk PhD di University of London. Cuma persis seperti yang dialami Mas Denny, saya dapat LOE-nya dulu, tapi belum ada beasiswanya. Waktu itu ada parsial, hanya tuition fee-nya. Sementara di London kan teman-teman tahu yang paling besar justru living cost-nya gitu ya. Jadi akhirnya saya withdraw itu dan kemudian beralih strateginya mencari beasiswanya dulu. Saya kira tadi Mas Haris juga sampaikan. Jadi cari beasiswanya dulu, baru programnya saya kira ngikutin aja gitu. Selama itu masih di dalam core apa namanya interestnya kita, saya kira itu bisa jalan gitu. Jadi sama juga tadi yang disampaikan oleh Mbak Asti ya. Jadi saya di dalam folder itu sudah siapkan template untuk cover letter, kemudian template untuk proposal, jadi ada intro, methods dan lain sebagainya. Itu saya udah punya secara umum. Jadi ketika ada opportunity datang, dalam waktu 1 jam saya bisa langsung kirim gitu. Itu saya kira struggle yang teman-teman sebetulnya bisa hindari nggak last minute gitu. Jadi sudah di planning sedemikian rupa. Terakhir mungkin dari saya apa ya, mungkin ini bukan hal yang mudah, jadi teman-teman mungkin mengalami kegagalan dan lain sebagainya. Kalau prinsip saya sebetulnya kalau sesuatu memang sudah ditakdirkan untuk kita, kita nggak akan kehilangan gitu. Tapi kalau memang sudah takdirnya, kita nggak nyari pun akan dapat gitu. Kayak dulu saya ngotot banget karena dulu saya pengen sebelum usia 30 tahun saya harus udah selesai PhD gitu. Makanya ngotot saya dulu umur tadi yang 2018 tuh kayaknya masih 24 25 ya. Jadi udah dapat LOE tapi karena terlalu ngotot itu jadi ya udah nggak dapat gitu. Nah, kemarin itu waktu saya dapat, saya lagi kerja ya kerja normal lah. Kemudian dapat secara nggak sengaja dari teman share, kemudian iseng aja daftar dikirim ternyata sangat cepat tadi prosesnya. Jadi em, ya dijalanin ini aja lah apa namanya sesuai dengan apa yang teman-teman persiapkan kemudian paling paling apa namanya paling berdampak saya kira ya doa doa yang kita terus ini ya panjatkan doa orang tua dan lain sebagainya. Jadi itu sih mungkin sedikit dari saya ya Mas Denny untuk prosesnya. Terima kasih Masya Allah Bang Eri. Ya betul ya, jadi teman-teman jangan apa harus mau mengorbankan istirahat ya Bang ya, terus sama ini banyak-banyak berdoa dan yakinlah bahwa memang kalau rezeki sudah rezeki ya kita nggak ngejar pun maka kita akan dikejar rezeki. Betul, saya setuju sekali ini. Oke, mungkin ada yang menambahkan Kak Hasti, Kak Tika, Kak Haris. Ya, mungkin sedikit menambahkan ya. Kalau khususnya untuk case saya yang AAS ini ya teman-teman ya, tadi saya sampaikan bahwa AAS ini adalah beasiswa pertama saya yang saya daftar dan alhamdulillah one shot langsung diterima gitu. Dan kalau ditanya berapa lama persiapannya, sebenarnya kalau efektifnya hanya 1 tahun waktu itu ya. Jadi saya lulus 2014, 2015 bekerja, 2016 keterima AAS seperti itu. Tapi benar kata Eri tadi gitu ya, bahwa sebenarnya secara tidak langsung kita mempersiapkan ke arah itu udah jauh-jauh hari gitu. Termasuk juga CV kita ya, pengalaman leadership kita itu kan pasti poin-poin yang ditanya di esai beasiswa itu salah satunya gitu ya. Bagaimana pengalaman leadership kita, apa kontribusi kita gitu. Nah, terus tambahan untuk AAS itu pertanyaannya adalah mengapa kita memilih course itu dan bagaimana course-course tersebut akan membantu karir kita. Nah, itu yang dalam 1 tahun tuh saya benar-benar yang mikirin betul gitu. Kira-kira karir karir saya itu ke depannya maunya apa sih gitu dan bagaimana relevansinya terhadap course yang akan saya ambil gitu. Terus tambahan mungkin untuk khususnya untuk AAS ya. Untuk beasiswa AAS itu yang juga ditanyakan di dalam esai terkait selain beberapa poin yang tadi saya sebutkan adalah bagaimana practical plan kita untuk membangun hubungan baik antara Australia dan Indonesia gitu. Dan itu menurut saya pertanyaan yang cukup serius untuk kita pertimbangkan gitu ya. Jadi kalau pengalaman saya pribadi seperti itu teman-teman dan ya efektifnya 1 tahun itu saya mempersiapkan dan percayalah saya rasa setiap dari kita itu pasti punya kesibukan masing-masing gitu ya. Seperti yang tadi Eri sampaikan. Saya pribadi juga ketika menyiapkan itu baru pertama kerja pasti butuh adaptasi dan lain-lain gitu ya. Dan benar
sebijak-bijaknya kita mengatur waktu sih itu adalah hal kuncinya gitu ya. Jadi ketika memang malamnya udah selesai kerja, nah itu mungkin waktu yang paling pas untuk prepare, termasuk ketika weekend gitu ya untuk prepare IELTS-nya dan lain-lain. Seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Tika, Masya Allah. Oke, ya pasti mau menambahkan Kak Haris, silakan. Boleh, mau ke Asti dulu kah tadi? Oh, ya Terima silakan. kasih ya Pak dulu. Monggo, monggo. Silakan, siapa yang mau? Oh, oke oke, boleh. Oh, mungkin kalau aku mungkin izin share screen dikit aja kali ya biar kebayang timeline aku kemarin gimana. Jadi ya ini adalah slide yang pernah aku pakai di kesempatan lain. Ini mungkin gambaran gimana kemarin aku dari awal mungkin komit untuk kejar beasiswa sampai dapat beasiswanya di bulan Agustus tahun kemarin kan. Mungkin konteks tahun 2023 kan aku lulus, habis itu aku kerja dulu. Nah, mungkin benar juga tadi kata Mbak Tika atau mungkin Mas Eri ya, kalau misalkan sebenarnya yang kita nyicil persiapan mungkin unconsciously udah dari kita kuliah atau mungkin dari kita lulus bahkan. Nah mungkin kalau dari aku pribadi dulu itu benar-benar komitmen untuk oh iya aku pengen ngejar S2, pengen ngejar beasiswa itu di bulan Juni 2024. Jadi waktu itu aku di bulan Juni, mungkin sekitar 3 bulan, itu aku kayak menyisipkan waktu untuk belajar IELTS dan benar kata Mas Eri tadi mengorbankan waktu apa tidur, waktu istirahat. Jadi aku tuh karena aku nggak bisa begadang orangnya, maksudnya nggak bisa apa untuk stay malam, jadi aku harus tidur dulu. Jadi aku belajar waktu itu tengah malam untuk belajar IELTS dulu gitu, nyicil-nyicil. Nah, waktu itu dari Juni, Juli, apa namanya, Agustus, kayak belajar sambil riset-riset tadi, beasiswa dan kampusnya. Terus di bulan Oktober aku ambil apa IELTS-nya, dan alhamdulillah waktu itu one shot, jadi dapat overall 7, jadi gak yang alhamdulillahnya nggak perlu apa namanya retake lagi atau something kayak gitu. Nah, terus di bulan November aku first time apply beasiswa Chevening waktu itu sambil di bulan Desember itu aku kebetulan transisi kerja dari yang sebelum di NGO jadi ke Bappenas. Nah, di Bappenas itulah turning point aku. Aku benar-benar tahu apa yang aku pengen, kayak kenapa apa yang aku benar-benar minati, apa yang gap masalah, apa yang harus aku apa namanya let's say tambal gitu ya dengan aku ambil studi dan seterusnya and then di bulan Januari di sini agak dar waktu itu jadi di bulan Januari itu aku apa apply LPDP pertama Erasmus dulu sih Erasmus di awal Januari terus dari itu LPDP terus habis itu di bulan Februarinya Manaki di bulan Maretnya Fulbright di bulan Aprilnya daftar AS. Nah, waktu itu aku udah nyari LOE dulu sebenarnya. Jadi aku udah punya LOE buat ke UK, New Zealand, sama Aussie. Nah, buat yang kenapa? Soalnya waktu itu sama juga tuh kayak Asti. Aku nggak pengen tes bakat skolastik karena aku malas belajar lagi kan. Jadi waktu itu nyari LOE dulu. Terus cuman ya di bulan-bulan inilah apa April Mei itu persiapan lah wawancara dan sebagainya. Habis itu ya menerima berbagai email penolakan 5 kali berturut-turut. Baru di bulan Agustus dapat pengumuman dari Manaki. Jadi ya let's say dari komit pertama sampai ke dapat tuh mungkin sekitar 15-14 bulan kayaknya. Jadi ya itu sih teman-teman. Jadi tapi benar juga kata Mas Eri tadi kalau udah rezeki mungkin ya kan kemana ya? Maksudnya mau kita karena kemarin tuh aku tuh kayak eh, apa benar-benar yang ngejar LPDP gitu. Bahkan aku sampai yang sedih banget waktu nggak dapet LPDP. Nah, Manaki aku tuh nothing tulus. Jadi kayak, ayo udahlah, aku daftar aja dulu gitu waktu Manaki. Ternyata yang dapat Manaki. Jadi ya itu yang nggak tahu lah. Itu mungkin udah rezeki juga ya. Jadi teman-teman coba aja dan jangan nyerah dan mungkin lebih resilient saja kali ya menerima kegagalan-kegagalan yang mungkin ada kayak gitu. Gitu. Nah, thank you. Mungkin itu mungkin dari Mbak Asti mau menambahkan. Oke, makasih Kak. Eh, aku juga kurang lebih mirip-mirip ceritanya.
Dan poin pentingnya juga sebenarnya tadi ya memang banyak yang dicicil jauh sebelum kita bener-bener waktunya yang komit banget gitu. Kayak misalnya dulu aku inget aku sidang skripsi itu Juni 2024. Nah, sebelum waktu itu sebenarnya udah kayak suka datang acara edufair. Sebenarnya tujuannya untuk membiasakan diri dulu aja sama mm, pilihan-pilihan kampus, terus program-program, lebih ke situ dulu aja. Jadi secara mental tuh terbiasa dulu, baru nanti lebih committed tuh di waktu yang lain. Terus juga menurutku poin yang lainnya yang penting dalam perjalananku tuh lebih ke pilihan karir juga sih. Jadi mungkin gak bisa disamain sama teman-teman. Mungkin ini relate sama teman-teman yang fresh grad kayak aku juga ya. Misalnya banyak yang sekarang tuh kerjanya sebenarnya di luar bidang Kesmas, tapi sebenarnya masih pengen gitu ngelanjutin studinya di public health juga. Nah, kadang susah tuh untuk kayak bikin narasi ceritanya gimana sih kerjaan yang sekarang tuh bisa mendukung sama cerita apa niat studi ke depannya gitu. Memang itu challenge-nya pasti lebih sulit daripada let's say aku yang memang selama ini kerjanya masih di riset Kesmas gitu. Nah, itu juga yang role-nya cukup membantu besar sih untukku dalam proses hari-hari kerja pun juga sambil belajar dan sambil cari perspektif baru gitu kan. Terus baru mulai intens belajar IELTS itu di bulan-bulan akhir-akhir November 2025. Jadi abis kuliah, abis lulus kan kerja dulu sempat setahunan kerja baru beneran tahu mau ngambil prodi apa dan kampus apa. Baru deh siapin fokus IELTS di November 2025. Terus aku baru pede ngambil IELTS tuh di bulan April 2000. Oh sorry, November 2024. Abis itu baru ngambil IELTS di April 2025, makanya baru bisa ikutan AS di 2025 itu juga. Terus rejected di AS dan lanjut ke LPTP di 2025 bulan Juni dan alhamdulillahnya langsung dapat announcement-nya di bulan November 2025 ya juga. Jadi mungkin emang kelihatannya kalau efektifnya nggak selama itu, tapi sebenarnya nyiapin mentalnya itu udah cukup dari lama gitu teman-teman. Mungkin tambahan lainnya di luar yang teknis ya, yang penting buatku juga tuh lebih ke dukungan mental ya teman-teman. Jadi kayak nyiapin S2 kan nggak semua orang mau S2 dan bisa terasa solitary banget juga ya, dan bisa jadi perjalanan yang panjang banget juga. Jadi penting juga sih untuk engage sama teman-teman atau dosen-dosen atau senior yang punya visi yang mirip-mirip. Jadi kerasanya tuh nggak terlalu sendiri dan berat aja sih. Jadi lebih sering ngobrol juga dan ajak-ajakin teman yang emang mau nyiapin S2 bareng bisa bisa nyiapin bareng gitu sih. Aku menemukan itu sangat helpful juga selama perjalanannya. Gitu. Terima kasih. sih Kak Eh, oke, mungkin ini untuk sharing sudah. Ini ada dua, sebenarnya ada dua pertanyaan ya. Bisa ditanyakan langsung ya. Tadi saya melihat Kak Helmi dan Kak Desni. Mungkin Kak Helmi dulu ya. Bisa tanya langsung, bisa open mic untuk menanyakan pertanyaannya Kak Helmi. Silakan. Ya, terima kasih Kak Deni. Mungkin kurang lebih tadi sudah terjawab juga Kak Deni dengan penjelasan yang sebelumnya tadi, Oh, kurang oke, lebih. oke. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Helmi. Oke, Kak Desni, silakan open mic. Terima kasih Kak Deni dan kakak-kakak pembicara semua. Mau tanya perihal recommendation letternya. Kalau kita apply-nya nggak cuma sekali, malu ya ke dosen berkali-kali. Terus kayak tipsnya gimana ya sih supaya dapat recommendation letter dan kitanya nggak dosen kita nggak bosen ketemu kita terus minta recommendation letter. Terima kasih. Oke, Kak Denny boleh aku jawab kah pertanyaan Kak Desni mungkin? Silakan, silakan Pak. Oke, oke. Makasih banyak Kak Desni buat pertanyaannya. Ya, benar banget emang agak PR sih sebenarnya kalau bolak-balik. Tapi waktu tahun kemarin aku kebetulan minta cuma sekali. Jadi triknya adalah ketika bikin recommendation letter, waktu itu mungkin aku kasih apa ya konteks dulu mungkin ya. Recommendation letter kan ada yang buat beasiswa, ada yang buat
apa namanya apply uni kan, ada yang buat nyari LOE gitu. Nah waktu dulu aku tuh apa mintanya tuh pertama untuk recommendation letter untuk apply uni, karena waktu itu aku apa namanya cari LOE dulu waktu itu sebenarnya posisinya. Dan waktu itu yang perlu recommendation letter waktu aku apply beberapa beasiswa itu tuh kayaknya yang perlu recommendation tuh paling LPDP, terus Fulbright sama apa ya? Fulbright sama Erasmus aku lupa perlu atau enggak ya. Tapi yang jelas waktu itu pakai LPDP salah satunya. Nah waktu itu mungkin gini aja. Sebenarnya aku tuh nge-share contoh apa namanya recommendation letter aku dulu. Nanti aku udah reply di chat. Nanti Kak Des ini bisa buka juga di situ contohnya minta ke dosen UI itu seperti apa. Nah, mungkin yang pertama adalah isi dari recommendation letternya dibikin general aja. Jadi kadang kan sebenarnya recommendation letter aku lihat beberapa orang tuh bikin tuh terlalu spesifik ya. Maksudnya udah disebutin mau ke universitas mana atau mungkin mau ke jurusan mana. Nah itu kan sebenarnya itu yang jadi PR kan ketika udah spesifik. Jadinya kita harus mintanya tuh bolak-balik atau mungkin kayak tiap kita apply itu harus diminta lagi tanda tangan lagi. Nah itu kan fair banget dan text time banget. Jadi waktu itu aku bikinnya benar-benar general apa namanya isinya. Nanti mungkin bisa dilihat di link yang co-share. Terus dari itu apa namanya? Waktu itu aku bikin juga beberapa sih. Jadi satu minta ke dosen untuk yang akademik. Terus aku minta kayaknya dua lagi tuh dari referee kerja aku apa supervisor kerja aku. Jadi waktu apply universitas itu tuh ada beda-beda mintanya. Ada yang minta akademik doang, ada yang minta kerjaan doang, ada juga yang minta cuma satu, ada yang minta dua recommendation letter, bahkan ada yang minta tiga. Jadi itu buat jaga-jaga lah. Terus kalau buat yang beasiswa itu apa namanya waktu itu yang beasiswa memang agak PR ya, jadi memang agak bolak-balik karena misalkan Fulbright formatnya beda, LPDP formatnya beda, apalagi formatnya beda. Jadi kalau itu mungkin emang agak PR. Cuma kalau recommendation letter in konteks untuk apply universitas itu bisa dibikin satu yang apa namanya lebih general aja isinya. Tapi kalaupun nanti mau apply beasiswa, kayak kemarin aku tuh kan ke dosen FKM juga ya buat recommendation letter LPDP. Nah, itu aku sebenarnya isinya mirip-mirip sama recommendation letter aku untuk apply uni. Jadi, aku udah kayak bantu ngedraft juga supaya dosennya nggak yang benar-benar dari nol untuk apa namanya bikin recommendation letter. Habis itu kayak tinggal minta ACC. Dan kalau kemarin karena perlu header gitu, aku minta tolong ke kemahasiswaan buat kayak dapetin stempel atau apa headernya gitu lah. Kayak gitu sih Kak Desni. Nanti tapi kalau menurut aku supaya nggak bolak-balik tadi sih bisa dibikin in general aja kayak gitu. Gitu Kak. Thank you. Kasih Kak Hadis. Mungkin ada yang mau menambahkan? Kak, bagi Kak Rasti, Kak Tika. Mungkin saya sedikit menambahkan karena setiap universitas itu beda skema untuk meminta rekomendasi ya. Ada beberapa yang diserahkan ke kandidat untuk meminta tadi mungkin contoh yang Mas Haris sampaikan untuk buat surat sendiri gitu ya dari referee-nya gitu. Tapi beberapa universitas seperti saya dulu itu kandidat nggak boleh ikut campur gitu. Jadi dari universitas itu udah ngasih link, mereka udah punya formulir terstruktur gitu ya. Nanti pertanyaannya, saya sendiri juga nggak tahu apa yang ditanyakan gitu ya. Cuma yang repot adalah ketika kadang dosen-dosen kita sibuk ya, atau mungkin bos-bos kita sibuk. Jadi kadang nggak direspon tuh sampai batas waktunya. Jadi mungkin kita yang harus ngingetin, udah direspon belum, dan lain sebagainya. Jadi itu mekanismenya bisa beda-beda tiap universitas, dan saya kira ya ini pentingnya kita menjaga hubungan ya, relationship dengan pembimbing, kemudian supervisor dulu di kerja gitu. Jadi saya kira sih kita perlu terbuka saja ya bahwa kita sedang dalam proses ini. Kalaupun nanti perlu ada beberapa kali round atau misalnya skema yang lain minta rekomendasi, saya kira mereka akan sangat suportif sih untuk itu. Itu aja mungkin Mas Denny ya. Baik, terima kasih Bang Yeri. Mungkin dari Kak Tika, satu, kalau mau menambahkan. Ya, cukup ya. Saya rasa sudah tercover semuanya sama Mas Haris sama Mas Eri, Mas Beni. Baik, terima kasih Kak Tika. Satu,
Iya, kurang lebih sama sih, Kak. Utamanya tadi jangan terlalu spesifik, biar kadang satu draft itu bisa juga dipakai ke beberapa. Yang penting dapat izin dari dosennya. Sama jangan mepet, karena kita melibatkan ada pihak lain untuk kasih tanda tangan atau kasih headed paper. Ada yang minta pakai kop gitu kan. Kadang ngurus kopnya ke FKM juga bisa 3 harian gitu. Jadi jangan sampai gagal daftar gara-gara administratif yang kayak gitu. Jadi bisa disiapin waktunya juga. Baik, terima kasih Kak Tina. Oke, mohon maaf sepertinya untuk pertanyaan sudah selesai sesi pertanyaan karena sudah melebihi 6 menit. Ya mohon maaf, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan belum terjawab, insya Allah bisa ditanyakan langsung mungkin ya ke narasumber. Mungkin Pak bisa ditanyakan kontak-kontaknya melalui kami ya dari Ibu Nia KMUI, atau bisa menyimak kembali dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibahas di sesi sharing. Oh ya, ini tadi ada titipan juga dari Pak Nidya bahwa di Iluni FKM UI ini kayak ada mentoring ya. Mentoring baik dalam ada mentoring bentuk one on one ya, maupun small group mentoring. Betul ya Kak Sabita ya? Oke, iya izin sedikit konfirmasi ya Kak Deni. Iya, jadi Ya. kebetulan ini kan juga partisipannya lumayan banyak ya yang ingin mengikuti sesi sharing. Nah, harapannya ke depannya nanti ini juga mengajak kakak-kakak narasumber di sini mungkin bisa menjadi mentor dan bisa membuka sesi mentoring yang lebih spesifik ya untuk persiapan beasiswa apply beasiswa dari alumni-alumni lain. Kira-kira seperti itu sih Kak yang ingin disampaikan Kak. Mohon ditunggu semoga bisa berjalan ya untuk mentoringnya dan mohon juga untuk kakak-kakak yang sudah jadi pembicara di sini mungkin juga nanti akan ada tawaran sebagai mentor. Di sini ini Pak Yedi sudah nge-share, bisa nomor kontaknya terkait KTP. Mungkin saya juga mau izin save ya Bang Yedi. Kebetulan saya juga daftar. Oke, ya, oke. Eh, oke, sudah saya save. Terima kasih. Oke, sudah alhamdulillah kita sudah di penghujung acara sesi sharing beasiswa chapter Australia dan New Zealand. Eh, Saya yang sedikit ini bermanfaat dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang mau meluangkan waktu-waktunya untuk ya, berbagi kepada kami semua ya terkait beasiswa Australia dan New Zealand ya. Dan saya Denny Sabtono selaku moderator memohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan yang saya lakukan ketika acara berlangsung. Khususnya juga saya mohon maaf kepada para narasumber jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan ke kakak-kakak narasumber, dan terima kasih juga kepada ketua isi Kak Siva yang sudah memfasilitasi acara ini, dan semoga acara ini bermanfaat dan bisa diteruskan di kesempatan yang akan mendatang. Oke, demikian saya tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. kakak-kakak Terima Iya, kasih semua. teman-teman terima semua. kasih Oke. banyak Kak Deni, Kak Good Eri, luck. Kak Atika, Kak Asti, Kak Haris. Terima kasih banyak untuk waktunya dan juga kakak-kakak yang sudah bergabung. Izin lab ya. Siap, baik Kak.